Halo guys, kembali lagi nih bersama saya dalam channel YouTube UU Resin. Oke guys, di depan saya ini sudah terdapat sebuah pewarna makanan yang bertekstur cair dan biasanya digunakan untuk memberi pewarna seperti pada adonan kue dan olahan yang lainnya. Namun apa yang terjadi jika kita mencampurkan pewarna makanan ini ke dalam resin bening? Apakah untuk pewarna makanan tersebut dapat larut dan juga tercampur oleh cairan resin seperti halnya pewarna resin pada umumnya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, langsung saja kita buktikan ya guys. Namun seperti biasa, di sini kita memerlukan wadah terlebih dahulu untuk mencampurkan resin dan juga pewarna makanan tersebut. Oke, langsung saja kita bisa tuangkan resinnya dalam wadah yang sudah saya sediakan. Kita tuangkan cairan resinnya secukupnya saja ya guys. Nah, setelah cairan resinnya dituangkan dalam wadah seperti ini, untuk selanjutnya kita bisa memasukkan saja pewarna makanan dalam cairan resin tersebut. Di sini saya akan menuangkan pewarna makanannya sebanyak 1 tetes dengan menggunakan bantuan pipet ataupun sedotan kecil seperti ini ya guys. Oke, cukup 1 tetes pewarna makanan saja. Sekarang untuk selanjutnya kita bisa mengaduk rata campuran resin dan juga pewarna makanan tersebut. Apakah untuk pewarna makanannya dapat larut dan juga tercampur oleh resin? Oke guys, untuk mengetahuinya langsung saja kita bisa mengaduk campuran resin ini ya guys. Dan terlihat sekelas di video, untuk pewarna makanan tersebut dapat larut dan juga tercampur oleh cairan resin. Oke, akan saya aduk lagi agar tercampur dengan sepenuhnya. Dan ini dia guys, terlihat di video untuk campuran pewarna makanannya dapat tercampur dan juga larut oleh cairan resin setelah saya aduk dengan perlahan dan juga merata. Namun jika kita perhatikan lagi, untuk pewarna makanan ini tidak dapat selarut dan juga tercampur dengan sepenuhnya seperti hanya pewarna resin pada umumnya. Namun untuk daya larut ataupun tercampurnya sama persis seperti pewarna resin. Nah, untuk selanjutnya saya akan memberi campuran katalis supaya campuran resin dan juga pewarna makanan tersebut dapat mengering dan juga mengeras. Oke, kita masukkan katalisnya secukupnya saja guys. Lalu kita aduk kembali agar campuran resin dan juga katalis ini dapat tercampur dengan merata. Bila sekiranya sudah tercampur dengan merata seperti ini, langsung saja kita bisa menuangkan saja campuran resin tersebut dalam cetakan yang sudah saya sediakan ini ya guys. Kita tuangkan resinnya secara perlahan agar dapat merata ke seluruh bagian cetakan. Nah, setelah saya tuangkan dalam cetakan seperti ini, terlihat untuk pewarna makanannya dapat larut dan juga tercampur oleh cairan resin dengan efek warna hijau gelap ataupun army. Oke guys, untuk step selanjutnya seperti biasa kita bisa menunggu saja sampai cairan resin ini benar-benar mengering dan juga mengeras. Lalu akan kita lihat seperti apa hasil akhirnya ya guys. Oke, setelah saya tunggu proses pengeringan kurang lebih selama 12 jam. Seperti ini untuk wujud dan juga hasil akhir setelah saya mencampurkan pewarna makanan dalam cairan resin bening yang saya beri campuran katalis. Sekilas jika kita pegang, resin tersebut belum sepenuhnya mengering. Lalu untuk teksturnya sendiri masih lengket pada bagian bawah seperti ini ya guys. Sehingga jika dipaksa dikeluarkan, maka resin tersebut akan menempel di tangan dan sulit untuk dihilangkan. Ya, pada intinya jika kita mencampurkan pewarna makanan dalam cairan resin, maka pewarna makanan tersebut dapat larut dan juga tercampur oleh cairan resin. Tetapi jika kita coba untuk mengeringkan cairan resin tersebut dengan tipe pengeras katalis, maka untuk campuran resin dan juga pewarna makanan tersebut sulit untuk mengering dan juga mengeras dengan sempurna. Oke guys, mungkin sekian dulu video eksperimen pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe jika video ini bermanfaat. See you in next video.